Pernah kepikiran nggak, gimana sih para pemimpin hebat itu bisa ngambil keputusan yang jitu? Hari ini, kita bakal kupas tuntas rahasia di balik strategi yang sukses. Tapi, kita akan lihat dari kacamata yang beda banget, yaitu perspektif dari Institut Taskia. Siap-siap ya, karena pembahasan kali ini bisa jadi akan mengubah cara Anda memandang dunia strategi. Jadi apa sih yang bikin pendekatan Taskia ini istimewa? Gini, ini bukan sekedar teori bisnis kaku dari buku teks, sama sekali bukan. Ini soal membangun fondasi kepemimpinan yang benar-benar kokoh, yang akarnya itu dari nilai-nilai luhur. Intinya, ini tentang gimana caranya memimpin pakai hati sekaligus pikiran. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari dalam diri, kita gali pondasi yang bikin pemimpin itu kuat. Terus, kita melangkah keluar, melihat dunia yang penuh peluang sekaligus tantangan. Dan terakhir, kita bakal gabungin semuanya. Gimana nilai-nilai jadi kompas di setiap langkah kita. Setiap bangunan yang megah pasti butuh fondasi yang super kuat kan? Nah, sama halnya dengan seorang pemimpin. Sebelum kita bicara soal menaklukkan dunia, seorang pemimpin itu harus kenal dan kokoh dulu di dalam dirinya. Jadi, pilar apa aja sih yang menopang kita? Yuk kita cari tahu. Nah, inilah dia jantungnya, DNA dari kepemimpinan ala Taskia. Taskia, ini bukan cuma singkatan loh, tapi kompas moral. T untuk tauhid, keyakinan sebagai landasan utama. A untuk amanah, tanggung jawab yang nggak bisa ditawar. Z untuk zero defect, ini soal komitmen total pada kualitas. K untuk knowledge, haus akan ilmu tanpa henti. I untuk inovatif dan istiqomah, terus berkreasi, tapi tetap konsisten di jalan yang benar. Dan A, achievement through teamwork, karena kemenangan besar diraih bersama. Inilah yang jadi dasar setiap keputusan strategis. Oke, pondasi internal kita udah kuat. Sekarang, waktunya kita buka jendela lebar-lebar dan lihat apa yang ada di dunia luar. Kira-kira, apa yang nungguin kita di sana ya? Apakah peluang emas? Atau jangan-jangan badai yang siap menerjang? Mari kita jelajahi bareng-bareng. Coba bayangin deh, Anda ini seorang nahkoda di tengah lautan yang luas. Nah, analisis eksternal ini ibaratnya teleskop super canggih Anda. Anda bisa pakai ini buat lihat cuaca, arah angin, ombak, bahkan kapal-kapal lain di sekitar. Anda emang nggak bisa mengendalikan itu semua, tapi dengan informasi itu, Anda bisa menentukan mau berlayar kemana dan lewat jalur mana. Mungkin Anda mikir, loh, buat apa repot-repot mikirin hal yang nggak bisa saya kontrol? Jawabannya, justru disitulah kunci kesuksesan Anda. Karena pemimpin sejati itu bukan orang yang bisa menghentikan badai, bukan. Tapi dia adalah orang yang paling jago menari di tengah hujan badai itu. Siap buat membedah kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang membentuk dunia kita? Yuk, kita lihat apa aja yang bisa jadi kawan atau malah jadi lawan dalam perjalanan kita. Coba deh, lihat di sekeliling kita. Masyarakat itu nggak pernah berhenti berubah. Ada nilai-nilai baru, gaya hidup baru. Di Indonesia misalnya, arus urbanisasi makin kencang, tren keluarga makin kecil, dan kesadaran soal lingkungan juga makin tinggi. Pertanyaannya, sebagai pemimpin, Anda udah siap loh menghadapi semua perubahan ini? Setiap angka yang Anda lihat di sini itu sebenarnya petunjuk. Misalnya, angka kelahiran meningkat, wah mungkin ini sinyal buat lirik bisnis produk bayi. Makin banyak orang peduli lingkungan, mungkin ini waktunya bikin produk yang ramah lingkungan. Kuncinya cuma satu, peka membaca tanda-tanda lalu bergerak cepat. Selanjutnya kita masuk ke arena kebijakan. Regulasi dari pemerintah, stabilitas politik, sampai tren global kayak e-commerce dan kemudahan transfer uang, itu semua menciptakan sebuah ekosistem yang rumit tapi saling terhubung. Satu kebijakan baru bisa aja membuka pasar yang tadinya terkunci rapat, atau justru sebaliknya. Pemimpin yang hebat harus selalu melek sama dinamika ini. Oke, sekarang mari kita bicara tentang saingan kita. Ya, mereka yang selalu mengamati, yang siap merebut peluang dari kita. Gimana caranya kita bisa memahami mereka, dan yang lebih penting, selalu selangkah di depan mereka. Gini, jangan cuma lihat produk pesaing Anda. Itu terlalu dangkal. Kita harus gali lebih dalam. Apa sih kekuatan mereka yang bisa kita pelajari? Apa kelemahan mereka yang bisa jadi celah buat kita? Dengan benar-benar paham luar dalam soal mereka, kita bisa mengubah permainan. Dari yang tadinya cuma bertahan, sekarang jadi kita yang menyerang. Nah, ini dia 7 resep rahasia dari perusahaan paling kompetitif. Walaupun mungkin sumbernya dari luar, prinsip-prinsip ini universal. Coba lihat nomor 4, berinovasi atau mati. Di zaman sekarang, ini benar-benar harga mati. Terus nomor 6, manusia membuat perbedaan. Ini menegaskan lagi aset paling berharga itu ya tim kita, orang-orang di sekitar kita. Kita udah jalan-jalan keluar, udah ngintip kekuatan-kekuatan di sana, udah analisis pesaing. Sekarang waktunya kita pulang, waktunya kita menyatukan semua temuan tadi dengan kompas di dalam hati kita.
Tolong ingat ini baik-baik ya, semua alat analisis canggih yang kita bahas tadi, itu semua hanyalah peta. Peta emang bisa menunjukkan banyak jalan, tapi peta nggak pernah bisa memberitahu kita harus pergi kemana. Yang menentukan tujuan itu adalah kompas moral kita, nilai-nilai yang kita pegang. Tanpa itu, kita cuma akan jadi pengembara yang tersesat. Dan slide ini membawa kita kembali ke jantung masalahnya. Gimana caranya seorang pemimpin yang memegang teguh nilai amanah bisa memanfaatkan peluang pasar tanpa harus mengorbankan integritasnya? Gimana dia bisa tetap istiqomah, tetap lurus di jalurnya di tengah badai persaingan yang ganas? Nah, disinilah strategi bertemu dengan karakter. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda. Di tengah dunia yang serba cepat, yang menuntut kita untuk terus menang, bagaimana cara Anda menyeimbangkan antara mengejar peluang dan menjaga amanah? Jawabannya ada di dalam diri Anda masing-masing. Temukan itu, dan jadilah pemimpin yang bukan cuma sukses, tapi juga mulia.